Langsung saja ke contoh soal rekonsiliasi bank. Rekening buku besar kas Masjid CO memiliki saldo Rp3.969.850 pada tanggal 30 Juni 2014. Laporan bank pada tanggal yang sama memiliki saldo Rp4.650.000. Perbandingan kedua laporan ditemukan fakta sebagai berikut. Dan ini perintahnya diminta untuk membuat laporan rekonsiliasi bank per 30 Juni 2014 untuk menunjukkan saldo kas dan bank yang benar. Membuat laporan rekonsiliasi bank. Kita buat tabel seperti ini dulu. Kemudian selanjutnya, rekening buku besar kas Masjid CO memiliki saldo Rp3.969.850. Maka kita tulis di saldo per perusahaan sebesar Rp3.969.850. Laporan bank pada tanggal yang sama memiliki saldo Rp4.650.000. Maka kita tulis di saldo per bank sebesar Rp4.650.000. Kemudian perbandingan kedua laporan ditemukan fakta sebagai berikut. Yang A, biaya bank bulan Juni 2014 sebesar Rp25.000. Karena bank sudah mengurangi saldo kas dari PT Masjid dan PT Masjid ini belum mencatatnya, maka kita tulis di pengurangan perusahaan biaya bank sebesar Rp25.000. Kemudian yang B, memo dari bank bahwa wesel dari Alia sebesar Rp1.200.000 dan bunganya Rp36.000 telah ditagih oleh bank pada tanggal 29 Juni 2014 dan bank membebani biaya penagihan Rp5.500. Nah, ini bank telah menagih wesel berarti pada penambahan ke saldo perusahaan. Wesel ditagihkan bank sebesar Rp1.200.000. Kemudian ditambah bunganya sebesar Rp36.000. Dan bank membebani biaya penagihan Rp5.500. Dan maka pengurangan perusahaan biaya penagihan wesel sebesar Rp5.500. Kemudian penerimaan 30 Juni 2014 sebesar Rp3.390.000 belum ditransfer ke bank sampai 2 Juli 2014. Nah, ini kan penerimaan belum ditransfer ke bank. Jadi kita nerima uang tapi belum kita masukkan ke bank. Maka kita masukkan ke penambahan bank yaitu setoran dalam perjalanan sebesar Rp3.390.000. Kemudian selanjutnya yang D, yang di poin D, cek beredar pada 30 Juli 2014 sebesar Rp2.136.050. Jadi cek beredar itu kita sudah mengeluarkan cek, tapi orang yang kita share cek itu belum mencairkan dananya. Maka kita catat di pengurangan saldo di bank yaitu cek beredar sebesar Rp2.136.050. Kemudian yang poin E, bank membebani perusahaan untuk cek yang tidak dapat ditagih pada 29 Juni 2014 sebesar Rp253.200. Nah, di sini baru perusahaan membebani perusahaan untuk yang cek yang tidak dapat tertagih, maka kita tulis ke saldo perusahaan yaitu cek kosong. Nah, maka ceknya itu tidak bisa ditagih yaitu sebesar Rp253.200. Kemudian yang selanjutnya yang poin F, sebuah cek dari langganan sebesar Rp90.000 telah dicatat sebesar Rp60.000 pada jurnal penerimaan oleh perusahaan pada 15 Juni 2014. Nah, ini kan yang benar sebesar Rp90.000, tapi perusahaan hanya mencatat kasnya itu hanya sebesar Rp60.000. Maka kita tambah ke saldo per perusahaan, jadi koreksi kesalahan ceknya sebesar Rp30.000. Saldo perusahaan. Jadi
koreksi kesalahan. Nah, kesalahan cek 30.000. Kemudian selanjutnya cek nomor 7. Selanjutnya poin G, cek nomor 742 sebesar 491 dicatat sebesar 419. Nah, ini perusahaan telah mengeluarkan cek sebesar 491 tapi hanya dicatat sebesar 419. Salah mencatatnya, maka kita tulis di pengurangan saldo perusahaan. Nah, kesalahan cek nomor 742 itu sebesar 72.000. Nah, dari 491 dikurangi dengan 419. Dan cek nomor 74 sebesar 58.200 dicatat sebesar 582. Nah, kedua cek telah dikeluarkan untuk bayar pembelian peralatan. Nah, kalau ini sebenarnya 58.200 tapi kita malah mencatat 58.200, maka kita tambahkan ke saldo perusahaan. Kesalahan cek nomor 747 sebesar 523.800. Nah, ini dari 582.000 dikurangi dengan 58.200. Nah, kemudian yang poin H, setoran dari Majid CO dikredit ke rekening Majid CO oleh bank sebesar Rp500.000. Nah, ini bank salah mengkreditkannya. Ya, dari PT Najid malah dikreditkan ke PT Majid. Nah, maka kita mengurangi dalam saldo per bank. Koreksi kesalahan sebesar 500.000. Setelah kita selesai melakukan fakta yang tadi, maka kita menjumlahkan penambahan, pengurangan, dan penambahan baik saldo perusahaan maupun saldo per bank. Nah, ini kita jumlahkan total sebesar 1.789.800, kemudian yang pengurangan 355.700. Nah, kemudian yang setoran dalam penambahannya dari bank 3.390 dan pengurangan di saldo per bank 2.636.050 rupiah. Maka saldo perusahaan yang benar yaitu adalah 3.969.850 ditambah dengan 1.789.800 dikurangi 355.700. Maka hasilnya 5.403.950. Sama dengan yang saldo per bank, ini juga sama caranya dengan yang saldo perusahaan. Nah, kita jumlah, maka saldo yang benar adalah 5.403.900.